Oke, selamat datang kembali kepada pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kali ini kita akan belajar topiknya adalah preposisi atau kata depan. Saudara, selamat datang kembali dalam pelajaran bahasa Yunani, dan pada kali ini kita akan berbicara mengenai kata depan atau preposisi. Nah, saudaraku, gambarannya seperti ini. Kalau ada box besar ini, kubus besar dan kubus kecil ini, di antara kubus itu, artinya kubus kecil itu adalah di sebelah. Dan bahasa Yunani di sebelah itu para artinya di sebelah. Nah, ini saya katakan di sini adalah arti dasarnya. Nanti bisa berubah-ubah artinya, tapi arti dasarnya seperti itu. Kalau para itu di sebelah, ya, makanya para kletos dipanggil sebelah. Makanya itu penolong ya. Kalau kudus itu para kletos itu para kletos, para di sebelah. Nah, kata berikutnya adalah n, itu di dalam kubus ini, di dalam. Kemudian kalau dari luar masuk itu eis, dari luar masuk. Nah, bagaimana kalau dari dalam keluar itu ek, itu keluar, ek keluar. Berikutnya adalah ini pros, ini ke arah, bisa juga berhadap-hadapan, ke arah. Oke, kata depannya ke arah, bisa nanti kepada, bisa seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau seperti ini, dari apu, sudah bukan dari dalam ya, dari sebelah itu, apu, dari. Kalau seperti ini, melewati, melalui, menembus ya, melalui, dia melalui. Berikutnya adalah epi, itu di atas persis gitu ya, bahasa Jawanya temumpang, di atas itu epi. Tapi kalau di atasnya lagi itu tidak di atas persis, itu di atas di atas papannya itu permukaan, bukan, tapi di atasnya lagi itu huper. Kalau di bawah itu hupu, jadi itu tekan di bawah tindih, nah itu di bawah hupu. Nah, kalau seperti ini, ana, ke atas, nah ya, ke atas. Kalau seperti ini, ke bawah, kata, nanti bisa berarti menurut, tapi kata, arahnya ke bawah. Kemudian seperti ini, anti, melawan, menentang. Berikutnya adalah ini, akri, mekri, itu sampai, akri, mekri. Berikutnya lagi, koris, itu tanpa, berikutnya lagi ini pemuda kita itu peri, berhubungan dengan, mengenai, nanti mengelilingi, seperti itu. Nah, itulah kata depan atau preposisi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata depan dalam kalimat pada umumnya adalah menjelaskan kata kerja. Nah, bagaimana saudara sekarang tempat preposisi dalam diagram dalam kalimat? Inilah kalimat pertama, ya, kata kerja. Kalau ada objek langsung. Nah, sebenarnya kata kerja
itu dijelaskan oleh kata depan pada umumnya. Jadi gambarnya seperti ini. Lalu kata benda atau kata ganti yang mengikuti proposisi ya seperti itu gambarnya. Tidak usah, misalnya ya, kata bendanya itu akusatif. Kalau itu mengikuti preposisi maksudnya ya seperti itu tetapnya. Tidak usah ditaruh di sini, walaupun akusatif. Bahkan mungkin di situ sudah ada kata benda objek langsungnya yang akusatif itu seperti itu. Tidak boleh di situ kata benda, kata ganti yang mengikuti preposisi. Nah seperti tadi saya katakan bahwa umumnya preposisi menjelaskan kata kerja, tetapi tidak selalu. Kadang menjelaskan kata benda yaitu menjelaskan subjeknya, jadi tidak harus di sini, tapi mungkin di sini. Katakanlah seperti ini. Orang di rumah itu makan nasi. Itu bukan bukan menjelaskan makanya, tetapi orang di rumah itu maksudnya seperti itu membacanya ya, karena bahasa tulisan jadi seperti itu bisa juga. Namun demikian juga tidak bisa juga seperti ini dan seperti ini juga, mungkin seperti ini. Jangan-jangan menjelaskan kata benda seperti ini bisa juga. Jadi preposisi menjelaskan, pokoknya preposisi bisa menjelaskan kata benda, bisa juga menjelaskan kata benda seperti ini. Bisa juga menjelaskan kata benda di objek langsungnya. Jadi tergantung nanti cara kita baca. Apakah paham? Nanti akan kita contoh pada gambar berikutnya. Oke. Ada pertanyaan? Oh, jelas ya? Oke, berikutnya kita lihat contoh-contoh bagaimana menggambarnya dalam diagram. Nah, ini contohnya. Misalnya kalimat ini. Oke, Bone en Rama akusi. Mana subjek? Subjeknya harus nominatif ya. Itu tidak ada, jadi taruh saja. Mana kata kerja? Jelas sekali kata kerjanya adalah akusi, maka akusi ke sini. Oke, akusi ke sini. Objek langsung yang mana? Pasti ada, tapi kita bicara mengenai kata depan. Jadi kata depan biasanya umumnya di bawah kata kerja, maka ditaruh di sini. Oke. Kata benda yang mengikutinya ya tinggal ikut sini. Ini satu-satunya saja pasti ini apa akusatif ya. Fonen itu ya. Tapi ini dulu di parsing dulu. Oke, fonen. Oke, maaf. Itu dulu fonen ya. Jadi ini indikator orang ketiga jamak ya. Mereka mendengar suara fonen, fonen ya. Fonen karena akusatif pun suara di Rama. Seperti itu. Kalimat berikutnya. Ein Ataisimras Ioannes Kerusei ente ero tes Iudayas tu Iwanglion tes agapes tu oklo. Oke, mana subjek? Nah, subjeknya enggak tahu kita, mungkin itu nominatif ya. Yang mana nominatif? Tapi karena itu nama, ini nama ya. Yohanes, propetes ya, itu subjeknya. Kata kerja mana? Jelas sekali ini ya, karena akhirannya ini orang ketiga tunggal. Oke, ini. Oke. Ada objek langsung? Kalau tidak, ya pasti di sini nanti adalah preposisi, ini preposisi seperti itu. Jadi pasti nanti n ke sini, lalu mana lagi? N ke sini ya, ini n ke sini. Ada lagi ya, mana? NT
ada ini, ini ada N juga ya. Oke. Tapi ini dulu apa? Objek langsungnya. Karena ini apa? Akusatif. Mengapa tidak subjek? Karena di netral ya, bisa jadi subjek juga ya. Tapi oleh karena sudah ada ionis, ini sebagai objek langsung. Ada genitif di bawahnya, berarti ini kata kerja ini ada dijelaskan genitif. Jadi agapes di bawah evangelion. Oke, nantinya. Tapi di N ini, N dulu N, hemerize. Kemudian kita tahu N lagi, toi, ti, rimon. Oke, di bawahnya ada apa? Keterangan ini kali ini, mana ini? Ento erimu tes iudayas, jadi berarti ini ditaruh di sini ya, di bawah te erimu. Oke, itu. Oke, agapes pasti jelas, tapi tuiku karena ini datif taruh di sini. Agapes tadi jelas kan? Tes agapes mana ini? Tes agapes kan di bawah evangelion. Sebenarnya bisa juga di sini, tapi mungkin kurang tepat. Maka di bawah ini. Itu yang lian, oke. Yohanes mengkhotbahkan, Yohanes mengkhotbahkan Injil kasih di mana? Pada hari-hari itu, pada atau dalam hari-hari itu di padang Yudea kepada uklos itu kelompok orang ya, kelompok orang. Oke, berikutnya. Hu Kristus susei ton laon ton agapeton apu ton hamartiun kosmon. Subjeknya mana? Pasti ini nominatif ya, ini subjek. Oke, jadi di sini subjek. Kata kerjanya mana? Ada kata orang ketiga tunggal ya, taruh di sini. Oke. Mana objek langsungnya? Ada ton laon. Oke. Ton. Ini belum belajar kita nanti ya. Ini tuh agapeton itu kata sifat ya, yang menjelaskan kata benda. Nah, tapi kita sudah belajar ini. Mana apa namanya? Kata depannya preposisi apo. Oke, apo ditaruh sini. Oh, iya betul. Jadi tinggal ikut sini saja. Ikut itu. Oke. Jadi Kristus sedang menyelamatkan umat terkasih dari orang-orang berdosa atau dosa-dosa dunia. Bukan orang berdosa, maaf ya. Dosa-dosa dunia. Amartia itu dosa, ini jamaah. Dosa-dosa dunia. Dunianya juga jamaah, ini dunia-dunia. Atau bisa mungkin dari dunia yang berdosa, dunia berdosa, dari dunia berdosa bisa juga itu. Tapi lebih cocok itu. Oke. Iya, ini parsingnya ya. Parsingnya. Oke. Berikut. Hu Angelos leke epangelian agapes kata ton lugon tutu. Oke, mana subjek? Pasti jelas hu, jadi ada subjek hu Angelos ya. Oke, mana kali kata kerja? Ada yang ketiga tunggal. Oke, pasti ini. Mana objek langsung? Ada yang akusatif ini panggilan. Oke, makanya di sini panggilan. Di bawahnya ada kata yang berkasus genitif. Harus saja itu. Oke. Ada kata depan, berarti taruh di sini kata depan kata. Menurut ya. Menurut. Tinggal kata benda yang mengikutinya ya. Ada teo, ini genitif, maka genitif di bawah kata benda. Oh, betul ini ditepuk tangan ini. Oke. Ini parsingnya ini.
Didaskalos, didaske, didaken, tais aletias, peri huyon, to teu, tois mate tais, ton amatun. Oke. Jelas mana subjek? Didaskalos. Mana kata kerja? Ada kata akhiran e. Oke. Didaske. Ada objek langsung? Akusatif? Ada. Didaken. Feminin ya. Didaken. Di bawahnya. Nah, ada. Nah, ini contoh apa? Kata depan. Tapi tidak di bawah kata kerja. Tapi menjelaskan kata benda. Karena bisa dimengerti seperti itu. Oke. Kemudian itu ada datif ya. Nah, datif tapi di bawahnya ini. Oke. Guru itu sedang mengajarkan pengajaran kebenaran mengenai peri tadi ya, mengenai anak laki-laki Allah Son of God ya, kepada murid-murid dari nabi-nabi itu atau murid-murid nabi-nabi itu. Phone ekton orano legei ho anthropos estin. Nah, kita perlu belajar estin ya, estin nanti ya. Huyos hu agapetos. Yang jelas ini phone. Ini nominatif. Oke, nah ini contoh lagi bahwa kata depan menjelaskan kata benda ya. Nanti ini apa? Kata kerjanya dulu. Oke, jadi suara berkata. Nah, tapi suara ini suara dari mana? Suara dari langit atau dari surga berkata. Ini kalimat berikutnya, hu anthropos, sini hu anthropos. Nah, kita perlu belajar ini estin, ini kata kerja bantu namanya. Orang itu adalah anak laki-laki yang terkasih. Nah, seperti itu. Ini berikutnya. Ini lagi-lagi contoh kata depan tidak menjelaskan kata kerja. Jelas sekali hu Kristus sebagai subjek. Ini lagi-lagi ini kata kerjanya karena e ya. Semua ini yang kita pelajari e ya. Itu. Ini jelas akusatif ya, ten. Nah, tapi ini ada kata benda genitif di bawahnya. Oke. Nah, kelihatannya lebih cocok di sini, tapi coba kita baca nanti hasilnya seperti apa. Loh, bingung gitu? Enggak. Ya, enggak mau masuk ke sana. Kristus sedang mengajar atau mengatakan, maaf, legio yaitu berkata ya, mengatakan kerajaan Allah di atas dunia, di atas bumi, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh daripada apa kata depan. Sampai kalau saudara mau, sebetulnya ada apa ini seperti latihan. Tapi sebetulnya sudah tadi ya yang saya jelaskan tadi ini latihannya ini. Nah, ini ada latihan. Kalau saudara mau bisa WA saya, Pak kirim ke WA saudara, nanti saudara bisa latihan. 08189791114 itu nomor saya. Atau saparman2016@gmail.com. Seperti itu. Oke, selamat berkarya kembali. Tuhan memberkati.